gantian dah tuh gue sama si Oki nih. Si Oki udah sholat, habis sholat diangkat sejadah sama dia bang. Itu badai yang tadinya anyep ada lagi. Nggak lama jalan ada belokan bang, ada belokan, gue belok. Itu pas gue belok, gue kan pertama kali tuh paling depan, kanan kiri pure hutan, dan gue di situ nggak nemu orang sama sekali. Pada saat itu ada yang teriak bang, dari kejauhan, dari atas, "Woi tolong!" Dan itu yang ngedenger nggak cuman gue doang, hampir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman saat mendaki gunung. Di samping saya sudah ada Bang Vetra. Waduh, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, saya juga kabarnya baik, dan salam untuk teman-teman di rumah dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap, Bang. Nah teman-teman semua, Bang Vetra ini merupakan salah satu pendaki yang berasal dari Tangerang Bang ya. Benar. Dan kebetulan lokasinya juga nggak jauh nih dengan lokasi studio saya gitu ya. Tapi di balik itu semua ternyata Bang Vetra juga punya YouTube nih Bang. Nah Benar, nama Bang. YouTube-nya apa? Kasih tahu ke teman-teman Bang. Nah buat teman-teman Sumar Adi Wijaya boleh mampir-mampir ke channel YouTube-nya @malamkelabu bang. Malam Kelabu. Nah, namanya Malam Kelabu. Berarti YouTube-nya tuh ngebahas video-video apa itu, Bang? Video-video tentang misteri-misteri juga, bang. Oh, horor misteri gitu? Ya. Oh, ada? Benar. Oh, oke. Dan kalau nggak salah ada cerita Bang Vetra juga itu? Nah, ya ada beberapa cerita-cerita video tentang pendakian saya yang ada di sana. Oke, jadi teman-teman semua misalkan kalau penasaran langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Vetra bersama timnya Bang ya, yaitu Malam Kelabu. Link ada di bawah video. Oke Bang, pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini nih, Bang Vetra akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Pada saat itu baru-baru sini bang, baru bulan Juli, mau menceritakan sebuah kisah yang ada di Gunung Sumbing bang, pendakian Gunung Sumbing. Gunung Sumbing? Gunung Sumbing. Wow, berarti di tahun 2022? 2022. Bulan Juli, masih hangat banget ya. Masih hangat banget, Masih Juli, hangat. Agustus, September. Wah, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Setelah video syuting ini ya, tapi nggak tahu tayangnya kapan nih, tapi baru 2 bulan. Nah, itu lewat jalur mana Bang? Biasa bang, awal-awal via Garung kita. Oh Garung, berarti udah jalur yang baru itu ya? Jalur baru. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya aja Bang. Pokoknya itu bener-bener teror mistis bang, semalaman, karena kita turun tuh malam Jumat. Ini plot twistnya kita baru tahu di rumah, kita baru searching, pada saat itu kita turun malam Jumat. Oh berarti kejawab semua nih ya, Kejawab ketika semua. nyampe rumah? Iya. Nyari tahu tuh, Nyari tahu. apa sih kejawab semua? Benar. Wah ini saya juga penasaran teman-teman semua. Mungkin teman-teman ngopi horor juga penasaran nih Bang. Tapi tahan dulu Bang ceritanya Bang. Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, jadi ini pendakian pada saat ke Gunung Sumbing bang, via Garung. Pada saat itu kita ngikutin salah satu open trip yang ada di Jakarta. Nah, kebetulan gue sama temen gue nih bang, 2 orang dari rumah. Oh berdua? Ya, dari Tangerang. Kita berdua dari Tangerang, temen rumah juga berangkat.
kita habis maghrib ke stasiun Tebet. Kita menggunakan kereta KRL dari stasiun Tanah Tinggi, kita berangkat ke stasiun Tebet. Pada saat itu pas banget kita habis sholat maghrib, kita berangkat karena meeting pointnya adanya di stasiun Tebet. Sampailah kita di jam 7:30 karena kan keberangkatan pada saat itu jam 9 malam. Alhamdulillahnya kita nyampe di sana sebelum jam 9 gitu. Jadi bisa ngopi-ngopi dulu di sana, Bang. Nyantai dulu. Ngobrol-ngobrol dulu, Bang, sama panitianya, kita briefing lah. Nah, singkat cerita udah nyampe nih, Bang, jam 9 malam. Nah, kebetulan di situ ada 2 meeting point, Bang. Ada di Tebet, satu lagi sama di Kemayoran. Nah, jadi dari Tebet kita ngejemput dulu, Bang, ke stasiun Kemayoran. Habis itu baru kita jalan. Singkat cerita kita ngejemput lah nih ke stasiun Kemayoran. Orang-orang yang di stasiun Kemayoran pada naik semuanya ke bis. Kita berangkat ke arah daerah Wonosobo gitu, Bang. Kita lewat tol, situ aman aja, kita ngobrol-ngobrol, hahihi, kita ngobrol-ngobrol tentang pendakian-pendakian yang pernah kita daki lah. Kita sok-sok kenal gitu, kan namanya juga orang yang baru kenal cuma disosok kenalin gitu. Singkat cerita sampai di salah satu daerah Purwokerto, Bang. Kita di situ sampai subuh. Kita nge-break dulu, kita makan-makan dulu di sana. Kita ngopi-ngopi, yang mau mandi ya mandi dulu, yang mau belanja ya belanja dulu di sana. Sampai jam 5 itu, sampai jam 5 kita berangkat lagi. Kita ngelewatin daerah Purwokerto sampai alhamdulillah kita sampai di base camp Garung di jam 11 siang. 11 siang. Di jam 11 siang. Ini pada saat tanggal 6. Pada saat tanggal 6-nya. Kita prepare di situ, Bang. Kita siap-siap semuanya, hal yang kita pendaki lah. Kita bersih-bersih dulu. Siapin yang mau dibawa apa aja nih. Setelah prepare, kita makan-makan semuanya, makan yang ada di base camp tuh. Tibalah azan zuhur, Bang. Azan zuhur tiba, gue berinisiatif untuk sholat jaman takdim dulu, Bang. Kita gabung dari zuhur sama asar tuh. Sholat gue di situ biar aman lah gitu, tenang gitu, kita ninggalinnya juga. Betul. Nah, pas sampai ketika jam 1, Bang, dibagiin tuh semuanya, di briefing sama panitia sama ketuanya juga. Jadi, oh ya maaf nih, Bang, gue mau ngejelasin open trip kali ini tuh gue dari sampai 30 sampai 40 orang, Bang. Jadi emang benar-benar banyak gitu, Bang. 40 orang ya? Ya. Oke. Di situ juga ada perempuan dan ada wanita juga. Kalau nggak salah, seingat gue perempuannya itu 14 orang, Bang. Emang bener-bener banyak gitu. Nah, lanjut nih, Bang ya. Kita sampai di briefing nih. Briefing sama ketua panitianya, kita dibagi 3 regu. Ada yang 13 sampai 14 orang. Nah, kebetulan gue kloter 3 nih, Bang, terakhir. Sisaan gitu. Ya jadi cuma 10 orang sama panitia. Gue masih inget ceweknya tuh 3 orang. Ceweknya 3 orang, cowoknya 7 orang sama panitia. Jalan dah tuh kita, habis briefing, kita doa, kita jalan, kita naik ojek pasti. Iya. Ya, sebenarnya sih kita minimalisir waktu juga, terus juga mau berbagi rezeki. Itu sih untuk orang alibi yang gak mau capek sih. Iya sih. Itu pembelaan diri aja sih. Iya, pembelaan diri. Padahal mah nggak mau capek. Nggak mau capek juga. Singkat cerita, kita 10 menit, Bang. Di ojek tuh kita 10 menit, kita berantem dengan batu-batu tuh ya. Bener. Ojek gunung kan gitu, Bang, sangar-sangar, ber gitu. Betul. Nah, sampai di pos 1 10 menit. Kalau nggak naik ojek tuh gue pernah nanya, katanya setengah jaman gitu, Bang, kisaran setengah jam. Katanya, tapi nggak tahu dah. Tahu. Bisa lebih tuh. Bisa lebih. Nah, sampai di pos 1 tuh sekitar 10 menitan, Bang. Kita mencari tuh semuanya. Grup 1 jalan duluan, grup 2 jalan duluan, grup 3 jalan duluan. Nah, sebelum kita jalan, kita doa lagi tuh, Bang, sama grup. Sama ketua panitia doa lagi, biar selamat lah sampai turun. Ibarat kata kita ketok salam gitu, ke rumah orang kita harus sopan. Udah kita doa semuanya, kita jalan. Kebetulan yang ditugasin sama ketua panitia yang buat ngebuka jalan gua, Bang. Nah, jadi kita tuh jalan selang 15 menitan. Grup 1 jalan selang 15 menit, grup 2 biar nggak macet gitu, Bang. Nah, pada saat itu juga kan kemarau biar nggak debu gitu. Betul. 15 menit baru jalan kelompok 2,
15 menit setelah itu baru jalan kelompok 3. Jadi kemungkinan gue ketemu sama kelompok 1 tuh cuman ketemu, abis itu dia jalan lagi gitu. Singkat cerita gue jalan nih bang, dari pos 1 nih, di jam 1:30-an. Kita berangkat, kita break dulu bang, istirahat sebentar lah, namanya juga capek gitu. Kebetulan juga situ kan gue ada perempuan gitu, istirahat di pos Bayangan 2 kalau nggak salah bang. Itu ada kayak warung gitu, cuma pada saat itu nggak buka karena gue pendakian pada saat itu tuh weekday ya, berarti warung itu buka weekend. Oke. Gue berhenti di situ sekitar 5 menit, kita jalan lagi. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 bang. Di pos 2 tuh kita ketemu semuanya. Pas gue nyampe, ya lagi-lagi tadi gue bilang, gue nggak ketemu sama kloter 1 nih nggak lama. Pas gue nyampe, dia berangkat karena biar nggak macet gitu di jalan. Dia berangkat, gue ketemu kloter 2, ngobrol sebentar, habis itu dia berangkat lagi selang 15 menit. Nah, di situ emang ramenya pada saat itu ya kloter gue doang bang. Gue belum ngeliat kloter lain pada saat itu ya. Nah, gue istirahat di situ sekitar 10-15 menit bang. Kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, ngemil-ngemil, lumayan lama lah di pos 2 beristirahat nih. Singkat cerita kita jalan dah nih, jalan menuju pos 3. Jalan menuju pos 3, kita jalan-jalan-jalan. Nah, di sini gue mulai kejadian bang. Gak lama gue jalan dari pos 2 nih, itu kalau gue bisa jelasin latarnya bang ya, kirinya Piu Sindoro, terus jurang, jadi kan gak ada tanaman gitu. Kanannya hutan, full hutan. Di situ gue paling pertama nyium bau nasi goreng bang, di ketinggian 2000. Logikanya kalau misalkan emang ada yang masak, gue ketemu di atas bang. Ini gue sampai di atas gue nggak ketemu. Gue teriak dong ke belakang tuh ke panitianya. Kita sebut aja, kita panggil aja nama panggilannya Dimas. Bang Dimas, enak nih nasi goreng. Gue sebutin lagi, dia nyautin balik, iya nih Pet, enak wanginya mah. Gimana sih bang, kayak orang nasi goreng di kota gitu bang. Ada bawangnya, kayak bawang digoreng kan harum banget, cabai, betul. kayak bumbu-bumbu nasi goreng khas gitu. Nah seperti itulah gambarannya bang. Itu gue sempat berhenti dulu, gue teriak ke belakang. Dia bilang yang paling belakang nih ketua panitia nyaut juga. Jalan dah tuh gue buru-buru mau nyicipin. Nah, namanya biasanya kan kalau sama pendaki dia nggak pelit tuh bang, royal gitu. Betul. Nggak lama jalan ada belokan bang. Ada belokan, gue belok. Itu pas gue belok, gue kan pertama kali tuh paling depan, kanan kiri pure hutan, dan gue di situ nggak nemu orang sama sekali. Dan yang ketemu sama yang masak gitu? Gak ketemu sama sekali sama orang yang masak itu. Sampai pos 3 pun gue nggak ketemu. Kalau emang ada di pos 3, ya pos 3 kedua tuh jauh banget bang, 3 jam masih sampai bawah ke Cium. Di situ gue ya panik ada, ya cuma lagi-lagi gue tahan gitu. Gue berhenti, gue nengok ke belakang, gue teriak, Bang Dimas gimana nih? Lanjut aja Pet, nggak usah berhenti di sini. Kalau berhenti sini gak bakalan aman. Dia bilang gitu. Ya udah gue lanjut dah. Gue lanjut, selang beberapa menit ada temen kloter gue nih yang cewek bang, minta break, dia capek. Oke lah, kita break lah, namanya juga cewek kan. Ya lagi-lagi kita tahu kualitas kesehatan cewek itu bisa terbatas gitu, nggak sekuat laki-laki. Kita break tuh, nggak usah buru-buru, kata ketua panitia. Udah break dulu aja, nggak usah buru-buru. Break, kita ngobrol-ngobrol masalah yang tadi. Salahnya gue udah obrolin di situ bang. Ya emang gue penasaran gitu, ada nggak sih tuh yang kayak gitu tadi. Nah gue tanyain tuh ke teman gue bang, ke salah satu teman gue yang dari teman rumah tadi tuh bang. Nah kita sebut aja namanya Ateng kali bang ya. Ateng, lu tadi nyium nggak? Gue bilang gitu. Gue nggak spesifikasinya, nggak gue jelasin bang. Lu tadi nyium nggak? Enggak. Emang nyium apa Pet? Ah udah nggak usah lah kayak gitu. Gue stopinnya. Oh, enggak. Gue tanya lagi nih bang sama temen gue. Kebetulan dia yang deket sama gue. Temen cewek kebetulan yang deket sama gue pada saat itu. Kita sebut aja namanya Ajeng kali bang ya. Gue bilang, Kak Ajeng, lu nyium kah tadi? Enggak ah, nyium apa?
Pas dia balik ke depan, dia kan lagi ngobrol sama gue. Pas dia balik ke depan, sontak tangan gue ditarik bang, kayak ayo kita pergi dari sini loh gitu. Nanti plot twistnya gue ceritain di bawah, karena pada saat itu dia nggak nyeritain. Sontak tangan gue ditarik, ya udah gue ikut. Gue bilang ayolah kita berangkat. Nah kebetulan dia ini orang yang peka dalam hal gitu bang. Nah gue jalan dah tuh, padahal gue di situ nggak lama. Dan kebetulan juga padahal dia yang minta berhenti bang. Dia yang minta istirahat, tapi kenapa pada saat gue tanya kayak gitu dia balik muka langsung tiba-tiba narik minta tangan gue. Cabut ya? Iya, kayak ada sesuatu gitu di situ. Berangkat lah tuh gue, berangkat sampai di pos bendera bang. Ada, bukan pos sih, kayak shelter gitu, ada benderanya. Kita break di situ. Itu alhamdulillah pure Gunung Sindoro-nya kelihatan banget bang. Pada saat itu kan namanya lagi trik-triknya bang ya, jadi emang bener kelihatan gitu. Kita istirahat di situ, kita buka nesting. Kebetulan kita ketemu lagi tuh bang sama kelompok 1, 2, 3. Gue minjem nesting ke kelompok 1, kita makan mie gitu, ngisi perut dulu gitu, karena kan lapar gitu. Tadi jam 1 baru makan jam 1 siang, sedangkan ini udah jam 4 gitu, waktunya udah makan sore lah. Nah singkat cerita kita situ sekitar 20 menitan kita istirahat situ bang. Nah berangkat lah nih kita nih, udah dari ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, makan-makan di situ, berangkat. Kayak tadi lagi, kelompok 1 jalan duluan, 2 duluan, baru kita kelompok 3. Nah pada saat sampai di situ nggak ada kejadian apa-apa bang, aman-aman aja di situ. Kita jalan tuh bang, jalan menuju pos 3, itu estimasi 3 jaman. Berarti kalau misalkan kita berangkat jam 4, kira-kira kita sampai jam 7, berarti kena malam dong. Kita berangkat di situ jam setengah 5-an bang. Feeling saya nih bang, pasti udah kena malam nih. Nanti kita di sana pasti kena malam, karena kan estimasi di mapnya itu, di petanya 3 jaman. Nah berangkat dah tuh jam setengah 5, setelah kita ngopi-ngopi di pos bendera tadi tuh. Berangkat kayak posisi awal lagi bang, Ane paling depan, ketua panitia paling belakang tuh. Jalan semuanya nggak ada apa-apa, nggak ada halangan. Alhamdulillah dari 2 ke 3 nggak ada halangan apa-apa bang. Cuma sampai pada ketika jam 8 malam nih, Ane nyampe jam 8 malam, overtime kita, karena kan sering berhenti gitu. Terus juga perjalanan malam tuh emang nggak seenak perjalanan yang siang gitu kan. Kalau siang bat-bat kelihatan semua. Kalau malam kan minim cahaya gitu. Sampai di jam 8 malam bang, kita sampai semua tenda udah berdiri gitu, udah diiniin sama panitianya. Sampai tuh kita jam 8 malam di pos 3, kita tuh kayak disambut gitu bang sama badai angin gitu, ber gitu ya. Gak tahu sih kelompok lain tuh seperti itu apa enggaknya, cuma yang gue rasain pada saat itu, gue kayak disambut gitu bang, kayak disambut pakai angin gitu, ber. Udahlah gue nggak ngeheroin itu bang, gue milih tuh kan, disuruh pilih 4 orang buat 1 tenda gitu. Gue milihin tuh, gue sama teman gue, yang pastinya gue sama teman rumah gue harus 1 gitu. Nah kebetulan ada orang Jakarta nih 3 orang, ayo lu sama kelompok gue aja. Kebetulan gue bilang kita berlima aja biar sempit-sempitan, biar anget gitu kan, kalau sempit-sempitan anget enak gitu. Padahal itu kapasitas 4 tenda, tapi kita isi 5 biar anget. Kita di situ rapi-rapi, jam 8 kita rapi-rapi semuanya. Kita ngopi-ngopi dulu di situ sebentar sama teman-teman tenda yang gue tuh yang 5 orang. Singkat cerita, gue berinisiatif buat sholat isya bang. Nah 3 orang ini mungkin karena dia kecapean, dia istirahat duluan. Gue berdua nih, cuma bukan sama teman rumah gue, kita sebut aja Oki namanya. Maaf nih bang ya, gue sebutin nama-nama ini emang karena pada saat itu tuh kita open trip ya banyak gitu, jadi gue sebutin emang banyak gitu. Nah gue berinisiatif buat sholat. Gue bilang, Ki, mumpung kita masih bangun, mumpung kita masih sadar, sholat yuk. Gue sholat tuh, berinisiatif buat sholat maghrib sama isya. Gue jamaah takhir karena kan pada saat itu adanya di isya. Gue jamaah takhir, gue sholat, gue ambil wudu. Itu angin masih, badai masih kenceng bang, badai masih kenceng, sekenceng-kencengnya. Bahkan tenda yang toilet tuh yang kotak
itu sampai terbang, cuma terbangnya nggak terbang cuma kayak lompat Jatuh gitu, gitu ya, jatuh. truk gitu ya. Padahal itu udah dipancang saking gedenya gitu. Bahkan kalau misalkan tenda nggak ditempatin orang nih, mungkin bisa Bawa terbang angin ya. juga. Oke. Tinggal cerita, gue ngambil wudhu bang, ngambil wudhu, semuanya udah. Gue sholat bang, gue ambil sejadah di dalam tenda. Gue gantian tuh sholat sama temen gue yang tadi Oki. Gue tebarin tuh sejadah, itu bener-bener yang tadinya badai barber, anyep gitu bang. Kayak bener-bener nggak ada apa-apa. Tiba-tiba angin tuh hilang gitu aja ya? Hilang, sontak hilang gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Gue sholat ya tenang-tenang aja, nggak ada angin kenceng atau apapun. Udah tuh gue sholat duluan. Gue lagi-lagi gue udahlah, gue urusan gue ke Tuhan dulu nih. Gantian dah tuh gue sama si Oki nih. Si Oki udah sholat, habis sholat diangkat sejadah sama dia bang. Itu badai yang tadinya anyep ada lagi. Wow, berarti selama sholat itu nggak ada angin, nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi ketika udah cabut sholat ke tenda, baru ada lagi nih. pas nih sejadah itu ya? Sejadah diangkat sama dia, si Oki nih, ada lagi badai sekencang-kencang badai. Itu badai keterusan sampai besok pagi nih bang. Sampai jam 6 pagi masih ada badai. Nah di situ gue berpikir, astagfirullahaladzim, ini apa gitu. Tanda tanya gitu, masih tanda tanya. Udahlah gue bilang, Ki, kita ngopi dulu yuk ke atas yuk. Yang apa namanya kayak warung gitu bang. Kebetulan di situ panitia lagi pada masak-masak buat makan malam di depan warungnya. Nah, gue nimbrung dah tuh sama panitia, gue ngopi. Singkat cerita jadi nih bang, jadi makan malam. Gue disuruh bangunin, bangunin peserta lainnya gitu buat makan. Abis ngebangunin peserta lainnya, gue lanjut cerita sama panitia gitu, ngobrol-ngobrol tentang pendakian sebelumnya. Nah singkat cerita itu abis bang, ya namanya satu nampan gitu bang ya, buat 40 orang tuh nggak mungkin langsung 40 orang, jadi kudu gantian gitu. Ya udahlah, gue ngalah lah, gue ngopi dulu sambil ngemil tuh gue sama panitia. Pas udah nyampe nih bang, udah dibikinin tuh semuanya. Pas nyampe di bagian gue nih yang kedua, gue dibikinin semuanya makanan sama dia. Gue makan. Selang 10 menit setelah gue makan itu bang, itu lampu yang di warung pos 3 itu nyala mati. Nah buat informasi ya, kan di situ tuh nggak ada listrik, cuma dia pakai ini bang, pakai genset. Oh genset. Pakai genset, jadi kedengaran suara gensetnya nyala ber gitu. Nah lampunya ini sumber dari genset. Oke. Gua nanya dong ke panitia, bang ini kenapa konslet kali ya? Ini mah udah biasa. Tapi bang, gua telaah lagi, kalau konslet ya berarti gensetnya juga der. Kan biasanya kalau gitu, kalau pengen mati tuh gitu bang ya, genset der. Kayak apa ya? Kayak mau habis. Iya, kayak mau habis tuh. Biasanya kan kayak gitu, der. Tapi ini enggak, genset masih tetap nyala cuma lampunya aja nih yang mati nyala. Emang bener malam di situ tuh banyak penuh teror banget bang, gue di situ bang. Nah singkat dari situ, gue sama temen 5 orang gue nih udah ngantuk lah, mau istirahat, besok mau summit gitu jam 3 pagi. Gue izin pamit tuh ke panitia, kita pamit dulu ya, mau istirahat. Dia bilang ya udah istirahat bang, besok kita summit jam 3. Nah kebetulan gue berdua tuh paling belakang, jalan paling belakang. Kita sebut aja teman gue yang paling belakang ini bang ya, Imam. Ada lagi nih aktornya, Imam. Si Imam ini gue ngobrol-ngobrol sama dia tuh paling belakang. Kebetulan sampai di tenda nih, dia paling pojok nih bang. Cuma posisinya bukan paling pojok dekat pintu tenda, paling pojok belakang sono. Dia tidur paling pojok situ, sebelahnya gua. Pas gua mau tidur pakai sleeping bag gitu bang, mau beginin sleeping bag, mau pakai sleeping bag, itu bener-bener pure ada anak kecil lari-larian depan tenda gua bang. Pada saat itu tuh nggak ada anak kecil, tapi kenapa pada saat itu ada kedengeran gitu dari kuping gua, sosok anak kecil lari-larian rame. Nah, gue tepok si Imam,
"Mam, mendengar nggak?" Dia ngebalesnya dengan spesifikasi. "Iya, gue nggak dengar, anak kecil ya." Padahal gue nggak bilang ke dia anak kecil. Iya, cuma denger nggak gitu gua aja bilang, kan. "Mam, denger nggak?" Tapi dia jawabnya, "Iya, gue nggak denger, anak kecil." Gitu. Oh ya udahlah, kita lanjut tidur. Mungkin dia mau main-main di situ. Udah tuh gue lanjut tidur bang. Sekitar jam 10:30 itu gue tidur. Sampai pada suatu ketika tengah malam nih bang, itu bener-bener yang tadinya nggak diapa-apain, nggak nyentuh badan, itu sampai dia kayak nyentuh gitu bang. Mungkin kalau bisa digambarin lebih jelasnya, kepala temen gue itu kayak dipukul gitu, bahkan sampai dia bangun. Nah dia nuduh ke gue bahwasannya gue yang ngelepak. Gue ceritain nih bang ya lebih jelasnya. Pada saat itu tengah malam, sekitar jam 2 malaman lah, dia tiba-tiba bangun nih bang, tiba-tiba bangun noel gue. Karena pada saat itu yang samping dia cuma gue doang. Kanan kan udah ini tenda, iya. Sebelahnya lagi nggak mungkin kan. Yang paling dekat gue doang di situ. Gue dibangunin, "Pet, bangun, lu ngelepak kepala gue ya?" Dia bilang gitu. "Ngelepak apaan mam?" Posisi masih gini bang, tangan masih dalam sleeping bag bang. Gue bilang, "Ngelepak apaan mam?" Masih setengah sadar tuh. "Lu ngelepak kepala gue ya? Sakit banget nih kepala gue." Dia bilang gitu. "Ngapain gue ngelepak kepala lu? Jahil amat tangan gue." Gue bilang gitu bang. Tuh tangan gue aja masih di dalam. Logikanya tangan gue aja masih di dalam. Nah, gue lepas tuh sleeping bag, gue kasih minum bang. "Minum dulu nih, minum air." Gue kasih tolak angin. Mungkin dia halu. Kalau positif thinkingnya mungkin dia halu. Tapi dia bilang spesifik lebih jelasnya bang, kepala gue ini sakit, kayak dikelepak orang. Dia bilangnya begitu bang. Bahkan sampai dibangun. Logikanya dia sampai dia bangun loh. Nah, gue kasih itu dia air, gue kasih tolak angin biar enakan dikit. Kita lanjut tidur lagi bang. Ternyata itu posisi masih badai bang. Jam 4 kita dibangunin lagi sama panitia buat makan, buat ngisi perut, buat summit. Ternyata masih badai, jadi kita tunda sampai jam 6. Kalau misalkan jam 6 badai nggak berhenti nih, udah kita nggak bisa summit. Karena dari pos 3 ke puncak sejati itu emang lamaan dari pos 3 ke puncak sejati kayaknya bang ya. Dari base camp ke pos 3. Bener. Iya. Kayaknya gitu sih bang, durasi waktunya gitu yang gue rasain. Kita makan sih itu bang, disediain sama dia bakso, mie lah. Karena kan kita ngopen trip ya, udah dia aja gitu yang masak. Kita mau tinggal nikmatin doang. Betul. Kita makan di situ, makan ngisi perut. Ternyata kita di briefing lagi tuh, gimana mau nggak kalau misalkan sampai jam 6 kita nggak nih badai nggak henti-hentinya, udah kita turun aja, kita ambil destinasi lain aja, kita ke Jogja entah apa gitu. Nah di situ gue nggak setuju bang, karena ya lagi-lagi yang gue tuju itu bukan Jogja ataupun apa, gue mau ngeliat gitu, mau ngeliat puncak sejati gitu. Karena ya gue ke Gunung Sumbing ya Gunung Sumbing gitu. Udah gue ngasih pendapat, "Bang gimana bang kalau misalkan sampai jam 7 lah, kita geser lagi dikit waktunya sampai jam 7 lah." Oke, kalau misalnya sampai jam 7 nggak bisa, ini keputusan dari panitia, kita turun, kita ke destinasi lainnya. Ya udah setuju bang kalau kayak gitu bang. Yang lain juga pada setuju tuh. Kita suruh ngopi lagi bang, jangan tidur ya. Ini udah jam 4, jangan tidur lagi, tertakut pada ketiduran, kebablasan. Udah kalian ngopi-ngopi ngobrol aja lah. Singkat cerita, kita sampai jam 6. Alhamdulillahnya bang, jam 6 mulai reda nih. Badai yang tadi mulai reda. Ada, cuma nggak terlalu sebesar yang kayak semalam gitu. Gua ngelapor ke panitia, "Bang, udah nih bang, udah mulai reda." Dia lihat cuaca, "Oh, udah aman berarti nih, udahlah berangkatin." Nah, panitia bilang, "Semuanya rapetin barisan. Kalau ada yang mau bawa air, bawa. Nanti setor ke panitia biar panitia yang bawain." Dia bilang gitu. Gua sama teman-teman gua bawa depek tuh bang, bawa depek 1, isinya air sama makanan. Air 2, 1,5 liter tuh. Itu buat gua 5 orang tadinya. Singkat cerita, kita semuanya udah rapet nih, kita doa buat ke summit biar selamat tuh. Ada 3 orang panitia nih ikut nemenin summit.
ngedampingin gitu bang. Jadi 2 orangnya di bawah di tenda nemenin yang nggak samit. buat masak-masak atau apa? Jalan lah kita ke atas bang. Jalan, singkat cerita sampai pos 4, sampai di puncak yang pertama tuh yang batu tuh, terus yang kedua, terus sampai singkat cerita kita sampai di puncak sejatinya tuh Gunung Sumbing. Itu di kisaran, gua kan tadi berangkat jam 6 bang ya, maaf jam setengah 6. Jam setengah 6 gua berangkat, sampai sono tuh gua jam 10, 4 jam. Udah mau siang lah ya. Iya. Lumayan Terik. triknya itu panas ya tuh. Parah udah. Botol gue yang tadi gue bawa bang, dihabisin sama teman-teman open trip gue mau marah. Kasihan juga dia capek. Udahlah gue bagi aja lah biar sama-sama kita ngerasain pedihnya gitu. Pedihnya, seretnya. Udah pada saat itu ya musim kemarau terik banget bang. Panas. Bulan Juli kan, belum bulan September nih. Gue nyampe sono ya kita bentar dokumentasi lah. Kita biasa anak-anak sekarang tuh. Iya, wajib pasti lah, wajib. Dokumentasi sebentar sekitar setengah jaman kalau nggak salah kita di sono. Kita turun tuh kita di jam 11-an bang, jam 11 siang kita turun. Singkat cerita kita nih kehabisan air bang, kehabisan air. Gue sampai teriak-teriak, bang panitia, kali aja di bawah depan panitia gitu. Kebetulan ada yang duluan gitu bang, bang panitia kehabisan air nih kalau gitu. Padahal udah panas tengah hari gitu bang, udah sampai muka gue kayak pas turun dari situ muka gue kebakar bang, bener merah. Gue teriak tuh, bang panitia kita kehabisan air nih. Alhamdulillahnya ada yang nyaut nih panitia. Oh iya tunggu ntar gue ke atas, gue turun dulu ngambil air, dia bilang gitu. Ambil air dia, gue nungguin di pos 4 bang. Gue neduh tuh di pohon-pohon yang gede lah, biar nggak kena matahari banget. Dia nyamperin gue, dia bawa air 1 carrier tuh buat peserta-peserta lainnya yang di belakang tuh. Singkat cerita gue minum itu, sampailah gue jalan lagi nih. Gue jalan lagi dari pos 4 menuju pos 3 tempat camp kita. Sampai di pos 3 ini kita kisaran setengah 4. Oh, sore ya? Sore banget bang ya? Iya, betul. Ya, jauh sih bang. Emang jauh. Sebenarnya kan kalau misalkan turun lebih cepat. Cuma kan lagi-lagi air kan nggak ada. Betul. Kita terhambat oleh air. Jadi jalan juga pelan. Iya pelan. Dikit-dikit istirahat. Gitu. Lebih banyak istirahat ya kayaknya bang daripada jalannya. Singkat cerita kita sampai di pos 3 ini tempat camp kita jam setengah 4 bang. Kita makan tuh yang udah disediain sama panitia, makan, minum es buah, seger-segeran lah. Disuruh panitia yang udah makan prepare semuanya, kita mau turun. Prepare. Kebetulan ada kendala sedikit bang. Bentar lagi mau azan maghrib. Udah kita tunggu dulu lah. Udah kita pundurin lagi nih jalan turunnya sehabis maghrib. Habis azan maghrib kita turun semuanya. Kebetulan ada panitia di depan 1, di tengah 1, paling belakang temen gue tuh bang yang ateng. Nah gue di tengah. Maaf bang, itu masih dibagi kloter atau langsung? Enggak, kalau pas turun kita rapet semua. Oh langsungin semua ya? Jadi Karena pada saat itu kan malam gitu bang. Ketuanya briefing, dibilang ntar bang Petra temenin 14 perempuan ya, depan 7 belakang 7, lu di tengah-tengahnya aja bang. Nah kebetulan yang dekat sama gue kan Ateng. Si Ateng dibilang, Ateng lu paling belakang ya, sweeper. Terus gue ngajuin pendapat gue nih bang, maaf nih bang, Ateng kan baru 2 kali sama ini, dia baru 2 kali naik gunung, mungkin bisa tuker aja gue sweeper, dia ngejagain perempuan gitu. Cuma ketua panitianya bilang nggak usah Pet, biarin lu aja yang jagain panitia, biarin Ateng yang sweeper. Ya udah, mungkin ini yang terbaik buat dia dong. Udah gue ikutin aja. Gue di tengah tuh, depan 7 belakang 7 perempuan, gue jagain semuanya. Kita jalan tuh bang, jalan pelan-pelan, minim cahaya. Kita ada yang pakai headlamp, ada yang enggak gitu, ada yang bawa, ada yang enggak, ada yang habis tengah jalan habis. Bahkan sampai pada saat itu gue bawa headlamp 3 bang, gue bagiin semuanya ke cewek. HP gue 1
gue suruh nih lu pegang, udah biarin gue mah nggak usah megang, ketimbang gue mah di tengah ini. Gue bagiin tuh semua pencahayaan gue ke orang-orang. Gue jalan, singkat cerita kita break, kebetulan di belakang gue si Ajeng nih bang, perasaan kita tadi nggak lewat sini dah, dia bilang gitu bang, perasaan tadi kita nggak lewat sini, perasaan tadi ini nggak ada nih. Gue pikir-pikir lagi, wah iya ya, tadi nggak ada kayak beginian, tapi kenapa kita lewat beginian gitu. Udahlah, biarin aja lah, diemin aja. Break kita di situ bang, sekitar 5 menitan lah. Jalan lagi nih kita. Di situ cuman firasat kayak gitu doang bang, nggak ada gangguan apa-apa. Kita jalan, sampailah kita di pos bendera nih bang, yang tadi pos bendera. Kita break lagi di situ juga nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Jalan lagi kita, jalan. Break kita ya namanya. Pada saat itu kan jalan tuh terhambat gitu bang, macet ya. Kita berat juga, terus banyak cewek juga ya. Jalan berhenti gitu, banyakan berhentinya. Kita jalan tuh bang, jalan dari pos bendera menuju turun. Kita break lagi, pas di break ini bang, ini bener-bener kayak ada yang ngegangguin gitu bang. Si Ajeng yang tadi belakang gua, dia selalu nyeritain apa yang ada di situ gitu bang. Dia bilang, Pet, kita break di situ aja yuk, di sini mah nggak enak, nggak bisa selonjoran tangga. Kita break di shelter itu aja, di sebelah kanan tuh ada shelter, enak kali kita rebahan di situ. Dia bilang gitu. Gue senterin bang, gue ambil senter di dia. Mana? Gue senterin tuh, itu di situ. Mana? Ditunjukin sama dia, dipegang senter itu di situ. Gue nggak ngeliat bang. Gue tanya ke depan gue yang cewek, Kak, maaf, coba dah tolong senterin sebelah kanan. Ada nggak shelter di situ? Takutnya malah gue doang yang nggak ngeliat bang. Gue tanya ke kakak yang depan ini, gue nggak tahu namanya, disenterin sama dia, dia jawab juga bilang nggak ada. Okay. Otomatis berarti kan yang ngeliat cuma si Ajeng ini doang. Gue teriak tuh ke ketua panitia, Bang panitia, ayolah kita jalan, udah nggak beres nih. Jalan dah tuh, gak lama kita jalan, sekitar setengah jaman lah. Kita ngelewatin pos 2. Gue inget sama sama para panitia, gue inget kemarin tuh dia bilang bahwasannya kalau malam kita jangan break di pos 2. Nggak tahu kenapa ya, gue nggak nanya-nanyanya. Pokoknya nggak usah break di pos 2. Ya udahlah, ketua panitianya pun nggak bilang break kita di sini, nggak. Pas ke pos 2 kita ngelewatin aja. Sampai pada saat landai ada tuh setelah pos 2 kita istirahat di situ. Nggak ada apa-apa. Singkat cerita, kita sebentar lagi mau sampai di pos 1 nih bang. Mungkin abang tahu kita mau sampai pos 1 ada kali gitu. Ada kali, pada saat itu kemarau jadi nggak deres. Ada kali kita ngelewatin dikit. Di situ kan ada agak landai itu. Tempatnya pun petak gitu, cuman buat muat 2 orang, itu pun dempet-dempetan. Nah pada saat itu ada yang teriak bang, dari kejauhan, dari atas, woi tolong. Dan itu yang ngedenger nggak cuman gua doang, hampir semua dari yang ikut itu tuh denger semua. Cewek apa cowok bang? Cowok. Spesifikasinya cowok. Logika gua, oh si panitia yang tadi tinggal di 3 kali. Oh ya maaf, gue belum ngejelasin. 2 orang ikut panitia, ikut ngejalanin. 3 orang ini bang ditinggal di sana buat ngerapin tenda. Oh, berarti pesertanya dulu ya didampingin sama panitia 2 orang. Sisa panitia yang 3 itu beberes Semuanya. Berarti di belakang itu masih ada 3 panitia. Oke, paham. Gue bilang ke ketua panitia, bang, coba hatein, kan megang hatein. Bang, coba hatein ke yang belakang. Tadi minta tolong kenapa? Dihatein sama dia, tes. Nggak ngejawab bang, nggak nyaut. Dia bilang, tidur kali. Tidur. Perasaan tadi dia minta tolong. Nah, nggak selang lama itu, ada lagi teriak. Cuma bilang, teriak minta air. Gitu.
minta air. Nggak lama dari minta air itu, selang beberapa menit 3 orang yang panitia ini turun. Nah itu baru teriakan dia. Emang benar-benar dia kan disisain 1 botol bang. Bukan disisain sih, tadinya bawa botol banyak, cuma ada kendala nanti gue ceritain, sehingga dia nggak bisa minum air itu. Jadi benar-benar dia kayak dehidrasi gitu bang. Bawa tenda 9 tenda tuh, 1 orang kira-kira bawa 2 carrier, kayak kulkas gitu. Nggak minum dari pos 3 sampai mau pos 1. Bener-bener capek itu. Sampai ketemu kita pun dia pas ketemu geletak, diminumin, dimakanin. Kita ditanyain tuh sama ketua panitia, lu tadi kenapa? Gua hatein tapi nggak nyaut, ntar aja ceritanya, nggak usah di sini. Si panitia satu laginya bilang gitu. Oh ya udah, istirahat sebentar situ 10 menit, ngisi tenagain dia jalan duluan. Yang 3 orang panitia ini jalan duluan, kita ntar belakangan aja. Nah, singkat cerita, dia udah jalan duluan, baru kita jalan bang. Kita jalan sampai pos 1. Dan kebetulan di situ ketua panitia udah bilang, kita naik ojek lagi aja ya, karena udah malam. Nah, namanya di gunung kan kadang ada sinyal, kadang enggak gitu bang. Pada saat ketika ada sinyal, dia ngontekin bang orang base camp buat jemput orang-orang yang ada di situ tuh. Singkat cerita, gue sampai di pos 1, semua ojek udah baris tuh semua, sekitar 20 orangan. Jadi kan nggak semuanya langsung semua turun ya. Nah, jadi ada nunggu-nungguan lah. Gue selalu sama si Ajeng tuh deket sama dia karena enjoy, orangnya enak. Gue turun, tiba-tiba si abang ojeknya bilang, "Dek, kamu sini." Gue kesono, kirain gue yang dipanggil, ternyata yang belakang gue yang si Ajeng ini, bukan kamu. Kata gue, siap. Kepedean. Bukan kamu, itu yang belakang. Penengok, oh, bilang, Ajeng lu dipanggil sama tukang ojek. Dipanggil dah. Dipanggil, tiba-tiba nanya, kamu tadi ngeliat shelter nggak di atas? Tiba-tiba nanya loh bang. Nggak tahu kenapanya, tiba-tiba si abang ojek, kamu tadi ngeliat shelter nggak di atas? Si Ajeng jawab, ngeliat pak. Emang kenapa pak? Oh nggak apa-apa, untung kamu baik-baik saja. Dia bilang gitu. Yaudah yuk buruan naik tuh. Nah pada saat itu ada salah satu ojek juga yang bilang, tadi siapa yang minta tolong di atas? Apakah ada para anggota open trip ini ada yang minta tolong di atas apa enggak? Sampai bilang kayak gitu bang. Sampai tukang ojeknya pun ngedengar suara minta tolong. Padahal jelas-jelas kita nggak ada yang minta tolong. Maksudnya si 3 orang ini pun dia nggak bilang dia minta tolong, cuma dia teriak minta air gitu. Nah udah dah tuh kita turun 20 orang naik ojek. Yang biasanya gua turun gak pernah mandi bang, karena saking dinginnya, saking capeknya juga adalah tidur aja. Ini nggak tahu kenapa gua harus mandi. Pada saat itu gua harus mandi, padahal gue nyampe di base camp. Lo tahu bang jam berapa? Jam 11 malam. Buset. Yang kata orang-orang turun lebih cepat, ini enggak. Sama aja kayak naik. Lebih lama malah. Yang naik cuman 4 jam, ini gue sekitar 6 jaman gue turun ke bawah. Gue harus mandi, gue pokoknya harus mandi nih, gue mandiin. Bodo amat mau dingin gue harus paksain, karena gue udah nggak enak gitu bang badan gue bang. Nah gue mandi situ. Singkat cerita gue makan tuh bang di base camp. Makan, gue sambil ngopi-ngopi sama panitia, ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang yang tadi. Bang, lu tadi minta tolong apa enggak? Gue bilang gitu. Enggak, gue gak minta tolong, gue bilang minta air doang. Tapi sebelum lu ada yang bilang minta tolong bang. Nggak cuma gue doang yang denger, banyak dari peserta open trip ini ada yang bilang lu minta tolong gitu. Nah di situ dia ngejelasin bang kisah turun dia yang diteror sama makhluk-makhluk halus itu bang. Dia ceritain tentang semuanya, mulai dari ada 3 orang ini bang.
sebut aja nama panggilannya Dimas, Seka, sama Hadi satu lagi. 3 orang ini yang turun belakang tadi gue bilang bang. Si Hadi sama si Seka itu ngeberesin yang ada di warung. Oh, sampah-sampah. Yang ada di warung diberesin sama dia semuanya. Nih si Dimas satu orang ngeberesin tenda, beresin tenda semuanya. Nah pas diberesin tenda, selang beberapa menit gua turun tuh bang, yang para peserta tadi turun, dia dilihatin sama genderuwo bang. Genderuwo gede katanya ngeliatin dia sampai dia loncat ke apa namanya yang pos 3 yang warung itu, sampai dia minta tolong, Hadi ayo bantuin gua, temenin gua buat ngerapin tenda. Cuma dia nggak cerita spesifikasinya. Udah tuh semua udah rapi, ini yang cerita dia ya, semuanya udah rapi, dia turun. Gak lama si Seka minta kebelet buang air besar bang. Si Hadi bilang, udah nggak usah di sini buang air besarnya, ntar aja di base camp. Cuma lagi-lagi Seka bilang, gue nggak bisa bang, kalau misalkan nggak bisa dikeluarin gue nggak bisa jalan. Dia bilang gitu bang. Ya udahlah, udah buruan, gak usah dihabisin tuh air, cuman 1 botol doang, 1,5 liter. Nah udah BAB lah, singkat cerita BAB. Diketawain tuh bang 3 orang sama kuntilanak, diketawain. Si Dimas ngedehem. Si Hadi bilang udah biarin gak apa-apa, mungkin emang dia jahil kali, yang penting jangan sampai nyentuh fisik gitu. Masih ketawa-tawa jahil gitu mah ya biasalah, dia bilang, si Hadi bilang gitu. Nah si Seka ini dia panik bang, kaget, buru-buru pakai celana itu kesenggol botol yang 1,5 liter belum ditutup, kesenggol sih habis kan. Iya. Makanya dia minta air ya. Iya. Makanya dia tadi pas dibawa dia minta air karena air kehabisan tuh gara-gara si Seka. Ya? Okay. Kesel banget tuh bang, 2 orang bener-bener kesel. Aduh, gue bilang lu jangan dihabisin, malah dihabisin. Kesenggol bang, tadi gue takut bilang gitu. Emang yang punya pegangan 2 orang ini doang bang, si Hadi sama si Dimas. Si Seka nih nggak punya pegangan dia. Nah, singkat cerita jalan tuh dia, jalan turun. Gak lama dari jalan turun itu dia jalan bang. Hadi paling depan, Seka tengah, Dimas belakang. Si Hadi kayak ditubruk gitu bang, dadanya brek aja. Si Seka nahan ke belakang. Bang lu kenapa bang? Ditahan tuh, kan karena dia bawa 2 carrier. Pokoknya dia ngejelasinnya kayak bruk, dadanya kayak tubruk gitu, kayak ada yang nubruk. Nah nggak lama dari itu si Dimas juga kayak ada yang narik gitu bang, carrier belakangnya kayak ada yang narik gitu, kayak ditarik ke belakang, pengen jatuh dia. Nah si Dimas bilang lagi, coba lu koordinasi bisa kali, nggak usah ngegangguin, kita juga mau buru-buru turun gitu, toh kita juga kan di sini nggak ngeganggu, bilang gitu. Nggak tahu diapain tuh sama si Hadi bang, dibaca-bacain apa, gua nggak tahu. Dia nggak cerita itu. Udah deh tuh dia cerita bahwasannya ada beberapa makhluk halus yang berusaha buat ngejailin kita. Cuma ada salah satu makhluk halus yang baik nih bang, itu dia ngejelasin spesifikasinya, nenek-nenek putih pakaiannya, itu yang ngejagain dia 3 orang itu. Dan itu yang dilihat sama si Ajeng yang tadi, yang tiba-tiba nyuruh gua pergi, jangan di sini ya. Nah yang tiba-tiba dia nyuruh pergi pada saat dia minta break itu. Nah itu yang dijelasin sama si Ajeng sama si Hadi ini bang, sama ngeklop ya, ngeklop. Okay. Nah mungkin itu sosok yang ngejagain kita gitu bang. Dia bilang gitu, yang ngejagain kita. Dan ada beberapa makhluk halus yang berusaha untuk ngejailin gitu. Udah tuh dia udah ngejelasin kayak gitu, dia turun lagi tiba-tiba HT yang tadi baterai full, yang tadi full itu mati, nggak tahu kenapa nggak bisa dihidupin. Makanya pas dikontak nggak bisa ya. Nah makanya tadi sama ketua panitia dikontakin nggak bisa karena gara-gara itu mati. Oke.
Selang nggak lama berapa jarak tuh baru kita ketemu yang tadi gue bilang sampai pengen dehidrasi tuh dia. Nah situ dah cerita-cerita horor dari para open trip Gunung Sumbing pada saat itu bang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Vetra nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing Bang ya. Pada bulan Juli, tepatnya di tahun 2022. Juli, Agustus, September, 2 bulan nih. Setelah turun dari gunung langsung podcast nih gitu. Iya. Nah, jadi kalau perihal dengan Gunung Sumbing memang gue juga ngeri-ngeri sedap sih ya. Ngeri-ngeri sedapnya bukan dalam artian treknya atau apapun itu ya, tapi dalam artian karena di situ juga gue punya pengalaman yang lumayan nggak bisa dilupakan gitu teman-teman semua. Tapi kita lupain dulu pengalaman yang mungkin teman-teman semua tahu dan nonton. Kita mau kulik sedikit nih tentang pengalaman Bang Vetra ketika ke Gunung Sumbing itu Bang ya. Nah, mungkin yang masih penasaran di gue itu adalah yang suara minta tolong. Suara minta tolong bang. Suara minta tolong itu kan malam-malam tuh bang. Malam-malam. Emang saat itu Bang Vetra sudah berpikir pakai logika tuh. Oh mungkin 3 orang yang panitia kali minta tolong. Bukan yang nomor 1 itu adalah gaib gitu kan. Tadi teman-teman semua kalau dengar suara apapun itu tetap logika itu diutamakan gitu. Benar. Itu apakah yang tadi dijelasin apakah itu yang bertiga panitia ternyata bukan. Entah itu suara siapa. Tapi di sisi lain ada pendakian nggak di hari itu naik? Ada, cuma yang lain udah pada turun duluan bang. Oh jadi rombongannya Bang Vetra itu terakhir turun malam. Dan nggak mungkin juga ya? Atau mungkin kita berpikir logika buat nyenengin diri supaya nggak nimbul gaib, mungkin dari jalur lain. Bisa jadi. Bisa jadi, karena kan mungkin jalur lama, mungkin dari Bawongso, mungkin dari ini. Tapi pada saat itu kan di base camp bang. Di base camp tuh gue nggak ketemu sama orang yang turun. Oh, kan gue ngopi di luar tuh, di luar base camp. Kalau emang dia jalur lama kan tetap aja turunnya ke ke ini juga. Iya. Ke base camp juga. Oh mungkin ya kita nggak tahu lah teman-teman semua, biarkan misteri menjadi misteri gitu. Kita nggak bisa menebak-nebak. Yang penting kita sudah menebak dengan pakai logika. Ya itu kan bang. Terus yang nasi goreng nih bang. Nasi goreng ya identik, mungkin teman-teman semua udah pernah nyium lah bau nasi goreng ketika naik motor terus ngebut ya kan, kena mata tuh ya kan. Wow, perih banget. Dalam arti pedas tuh yang masuk pedas tuh ya kan. Jalan juga nih gitu. Mungkin tahu lah, tapi nggak sampai gitu bang lagi jalan. Enggak ya. Pedas ke mata enggak, cuma harumnya doang bang. Harumnya seperti kayak nasi goreng di kota gitu. Nah itu kan jarak misalkan misalkan pendaki ngecamp pos 3 kan banyak kan pos 3 ya. Abang kan di pos 2 itu kan jaraknya jauh banget. Apakah mungkin dengan nasi goreng baunya tipis-tipis sampai akhirnya pos 2 masih nyengat? Kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi logikanya Bang Fikri tadi sudah main teman-teman. Oh mungkin ada pendaki lain nih. Atau mungkin rombongan gue lagi masak. Atau mungkin panitia kita gitu ya, lagi masak untuk mungkin makan sore atau mungkin apapun itu, tapi nyatanya nggak ada. Nggak ada sama sekali bang. Ya nggak tahu lah itu emang beneran suara itu bumbu nasi goreng atau mungkin bau-bau yang memang nggak tahu apalah. Tapi bang yang ternyata kan berarti naiknya malam Jumat. Turunnya malam Jumat. Oh turunnya malam Jumat. Berarti naiknya kan di hari Kamis. Naiknya hari Rabu. Rebo. Turunnya Kamis malam Jumat. Nah kebetulan pada saat itu kan namanya di HP ya, gua lihat tanggal bang. Pada saat di trek itu gue lihat tanggal, ya emang hari Kamis malam Jumat. Nah, pas malam Jumat, ya namanya di HP tuh nggak ada Jumat apa, malam Jumat apa. Nah, pas udah gue turun, gue cari tahu kenapa nih banyak banget kayak ginian. Gue cari tahu semalam tuh malam Jumat apa, sampai gue cari di Google gitu. Ternyata itu malam Jumat Kliwon. Oh Kliwon. Emang kalau kalender di HP kita nggak tahu apakah itu lagi pahing. Nah, iya nggak ada gitu-gituannya bang. Tapi kalau ada beberapa mungkin kalender yang di rumah mungkin ada, atau bisa jadi kita searching dengan nama tanggal sekian Jumat apa Kamis apa gitu kan, baru keluar tuh. Benar bang. Dan ternyata baru kejawab. Mungkin semua teror atau bukan teror ya, misalkan gangguan lah ya, gangguan itu mungkin karena dari efek malam Jumat Kliwon mungkin ya. Mungkin kita kan
menduga, bukan apa namanya, bukan untuk memvalidasikan oh berarti malam Jumat Kliwon tuh serem, enggak gitu teman-teman semua. Tapi itu kan balik lagi ke budaya masing-masing. Benar, gitu Bang. kan, kearifan lokal. Mungkin di malam Jumat Kliwon di beberapa masyarakat tertentu adalah malam mungkin nyuci benda apa, mungkin melakukan ritual apa gitu kan. Kita tidak menyinggung sedikit pun malam Jumat Kliwon itu. Justru ada yang malam lebih di daerah tertentu, ada yang lebih serem itu malam Selasa Legi atau Pahing gitu, ya kan? Itu biarkan ya budaya, itu budaya gitu kan. Kita nggak bisa menghilangkan budaya itu, apalagi kita juga menjunjung tinggi dengan kearifan lokal juga Bang ya. Nah, tapi biarkanlah kearifan lokal itu ada seadanya tanpa ada kita apa namanya menyinggung satu sama lain gitu kan. Dan ya itulah Indonesia Bang ya. 1001 budaya, benar, ya kan. Tapi bangga banget sih jadi warga Indonesia gitu kan. Tapi harus bangga Bang. Harus bangga, apalagi yang suka-suka naik gunung, melihat keindahan, terus apalagi naik gunung yang ada beberapa peninggalan zaman dulunya gitu. Satu lagi Bang, shelter Bang. Nah, yang shelter dijelasin nggak sama Ojek? Enggak, cuma ditanya doang. Tiba-tiba dia nanya ke si Ajeng ini, kamu ngeliat shelter nggak tadi? Dijawab si Ajeng, iya Pak, ngeliat Pak. Emang kenapa Pak? Si bapak-bapak, oh enggak, untung kamu aman-aman aja, dia bilang gitu. Aman-aman aja. Ini tanda apa ya? Kayak notis gitu ya. Aman-aman aja. Kamu ngeliat shelter nggak? Berarti bisa dibilang kayak mayoritas penduduk situ tahu dong tentang keberadaan shelter itu. Kayak sepertinya Bang. Dengan yang jasa ojek itu nanya, berarti kan sebenarnya dia tahu. Dia tahu. Gak mungkin dong misalkan nanya, tadi lihat pom bensin nggak atau lihat apa nggak? Berarti kan dia sebenarnya tahu tentang itu. Tapi ya tadi biarkanlah. Takutnya mungkin ada hal-hal yang nanti orang yang mensalahgunakan shelter tersebut, meminta apapun itu, gitu kan. Ya udah, nggak dijelasin sama dia. Nggak usah jelasin, tapi untungnya kamu aman-aman aja, gitu kan. Dan terakhir ternyata ada nenek Bang ya, pakaiannya putih, dan itu yang ngelindungin kita semua yang ketika ada di situ Bang. Tadi maaf Bang, gue salah tangkap atau salah dengar, neneknya itu penghuni situ atau memang pegangan dari dua panitia ini? Mungkin orang situ Bang, atau penghuni situ gitu. Oh, penghuni situ, urban legendnya situ lah ya. Iya. Ya memang nggak semua hal-hal seperti itu yang mungkin nenek moyangnya di desa itu gitu kan. Ya kita biarkanlah teman-teman semua sebuah misteri di sebuah tempat gitu kan. Ya udah, kita kalau ngalamin ya udah nikmatin aja. Karena pasti setiap gunung, setiap tempat mempunyai sejarah dan legendanya masing-masing kan Bang ya. Oke. Bang Petra, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang. Udah deket-deket Bang mampir ke sini gitu kan untuk menceritakan pengalaman ketika naik Gunung Sumbing itu Bang ya. Tapi Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan nggak nih Bang? Atau mengingatkan ya untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Boleh nih Bang. Mungkin ada beberapa pesan buat teman-teman, dimanapun, kapanpun, kita harus jaga etika dan juga jangan lupa sama Tuhan kita. Entah itu kita berasal dari agama apa, Tuhan itu tetap nomor satu Bang. Dimanapun dan kapanpun. Dan itu harus diimbangi dengan etika kita. Kita mau berwisata ke sini, kita harus jaga etika kita. Kita harus sopan kepada pemilik rumah atau kepada tuan rumah, gitu Bang. Biar kita nggak diusir gitu, atau kita nggak dijailin gitu. Terus juga yang terakhir, jangan menua tanpa cerita gitu Bang. Wah, itu sih gue yang suka terakhir tuh. Jangan menua tanpa cerita. Tanpa cerita. Tuh, boleh gak Bang gue bikin baju? Jangan menurut sama cerita aja. Ntar gue kasih ke teman-teman dah gitu kan. Oke. Itu ya teman-teman semua, bahwasanya tadi nomor satu itu adalah tentang kewajiban kita sebagai pemeluk agamanya masing-masing Bang ya. Misalkan teman-teman semua agamanya ini gitu, ya udah teman-teman semua berdoa dan juga menurut kepercayaan masing-masing lah. Tadi juga Bang Petra tidak meninggalkan kewajibannya gitu kan. Tadi memang saya akuin sih, banyak kan ketika para pendaki Bang ya, bukan untuk
menjelekkan sebuah pendaki, tapi oknum mungkin. Oknum. Dia sudah terlena dengan keindahannya gitu, sampai akhirnya dia melupakan sebuah kewajibannya gitu kan. Yang tadi kalau udah kewajiban ya dimanapun dan kapanpun ya, kalau waktunya ya waktunya gitu Bang ya. Tepatin gitu. Tepatin, jangan menunda-nunda lah gitu Bang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Vetra bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.